Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 92. Akhir Comte de Morcerf. Sementara itu, Monte Cristo juga telah kembali ke kota bersama Emmanuel dan Maximilian. Kepulangan mereka penuh kegembiraan. Emmanuel tak menyembunyikan sukacitanya atas penyelesaian damai urusan tersebut, dan dengan lantang menyuarakan kegembiraannya. Morel, di sudut kereta, membiarkan keceriaan iparnya meluap dalam kata-kata, sementara ia sendiri merasakan sukacita yang sama dalam hatinya, namun hanya terlihat dari sorot wajahnya. Di Barrière du Trône, mereka bertemu Bertuccio, yang sedang menunggu di sana, diam seperti seorang penjaga yang setia pada posnya. Monte Cristo menjulurkan kepalanya dari jendela, berbisik beberapa kata dengannya, lalu sang pengurus menghilang. "Count," kata Emmanuel ketika mereka tiba di ujung Palais de Royal, "turunkan aku di depan pintuku, agar istriku tak perlu merasa cemas barang sejenak pun, baik untukku maupun untukmu." "Seandainya bukan hal konyol memamerkan kemenangan kita," kata Morel, "aku akan mengundang Count ke rumah kami. Lagi pula, ia pasti punya hati yang gemetar untuk dihibur. Jadi, mari kita berpisah dari sahabat kita ini, dan biarkan ia bergegas pulang." "Tunggu sebentar," kata Monte Cristo. "Jangan biarkan aku kehilangan kedua sahabatku sekaligus. Pulanglah Emmanuel, kepada istrimu yang manis dan sampaikan salam hormatku padanya. Dan kau, Morel, temani aku ke Champs-Élysées." "Dengan senang hati," kata Maximilian. "Apalagi aku memang ada urusan di sana." "Apakah kami harus menunda sarapan untukmu?" tanya Emmanuel. "Tidak," jawab sang pemuda. Pintu kereta pun ditutup dan kereta berjalan lagi. "Lihat betapa baik nasib yang kubawa untukmu," kata Morel ketika hanya tinggal berdua dengan sang Count. "Bukankah kau pun berpikir demikian?" "Ya," jawab Monte Cristo. "Karena itulah aku ingin kau tetap dekat denganku." "Ini ajaib," lanjut Morel, menjawab pikirannya sendiri. "Apa maksudmu?" tanya Monte Cristo. "Apa yang baru saja terjadi?" "Ya," kata sang Count, "kau benar, ini memang ajaib." "Albert itu pemberani," sambung Morel. "Sangat pemberani," kata Monte Cristo. "Aku pernah melihatnya tidur dengan pedang tergantung di atas kepalanya. Dan aku tahu ia pernah bertarung dalam 2 duel," kata Morel. "Bagaimana kau menjelaskan itu dengan sikapnya pagi ini?" "Semuanya berkat pengaruhmu," jawab Monte Cristo sambil tersenyum. "Untunglah Albert bukan tentara," kata Morel. "Mengapa?" "Orang yang meminta maaf di lapangan duel," kata sang kapten muda sambil menggeleng. "Dengar," kata sang Count dengan lembut. "Jangan kau anut prasangka orang kebanyakan, Morel. Akui saja, jika Albert berani, ia tak mungkin pengecut. Pasti ada alasan kuat di balik tindakannya pagi ini. Dan jujurlah, sikapnya justru lebih heroik daripada sebaliknya." Tentu," kata Morel. "Tapi aku tetap akan berkata seperti orang Spanyol. Hari ini ia tidak seberani kemarin." "Maukah kau sarapan denganku, Morel?" tanya sang Count berusaha mengalihkan pembicaraan. "Tidak, aku harus meninggalkanmu pukul 10. "Jadi janjimu untuk sarapan?" Morel tersenyum dan menggeleng. "Tapi kau pasti harus sarapan di suatu tempat." "Bagaimana kalau aku tidak lapar?" tanya sang pemuda. "Oh," kata sang Count, "aku hanya tahu 2 hal yang menghilangkan nafsu makan, kesedihan dan cinta. Dan karena aku senang melihatmu sangat ceria, jelas ini bukan kesedihan. Jadi mungkin cinta. Setelah apa yang kau ceritakan padaku pagi ini tentang hatimu, aku boleh percaya." "Nah, Count," jawab Morel riang,
Aku tak akan membantahnya. Tapi kau tak mau menjadikanku sahabat pengakumu, Maximilian? Kata sang kaun dengan nada yang menunjukkan betapa ia merindukan kepercayaan itu. Bukankah tadi pagi aku sudah menunjukkan padamu bahwa aku punya hati, Kaun? Monte Cristo hanya menjawab dengan mengulurkan tangannya pada sang pemuda. Baiklah, lanjut Maximilian. Karena hati itu kini tak lagi bersamamu di Bois de Vincennes, ia pasti berada di tempat lain, dan aku harus pergi menemuinya. Pergilah, kata sang kaun dengan tenang. Pergilah, sahabatku terkasih, tapi janjikan satu hal. Jika kau menemui rintangan, ingatlah bahwa aku masih punya kekuatan di dunia ini, dan aku senang menggunakan kekuatan itu untuk mereka yang kucintai. Dan aku mencintaimu, Morel. Aku akan mengingatnya, kata sang pemuda. Seperti anak-anak yang egois mengingat orang tua mereka sangat membutuhkan bantuan. Ketika aku memerlukan pertolonganmu, dan saat itu tiba, aku akan datang padamu, Kaun. Baik, aku percaya padamu. Selamat tinggal kalau begitu. Selamat tinggal, sampai kita bertemu lagi. Mereka telah tiba di Champs-Élysées. Monte Cristo membuka pintu kereta. Morel melompat ke trotoar. Bertuccio menunggu di tangga. Morel menghilang di Avenue de Marigny, sementara Monte Cristo bergegas mendekati Bertuccio. Bagaimana? Tanyanya. Ia akan meninggalkan rumahnya, jawab sang pengurus. Dan putranya? Florentin, valenya, menduga ia akan melakukan hal yang sama. Kemarilah. Monte Cristo membawa Bertuccio ke studionya, menulis surat yang telah kita baca sebelumnya, lalu menyerahkannya pada sang pengurus. Pergilah, katanya cepat. Tapi sebelum itu, beritahu Heidi bahwa aku telah kembali. Ini aku, seru gadis muda itu, yang begitu mendengar suara kereta langsung berlari turun dan wajahnya berseri-seri melihat sang kaun kembali dengan selamat. Bertuccio pergi. Segala kebahagiaan seorang putri yang menemukan kembali ayahnya, semua sukacita seorang kekasih yang melihat kekasihnya yang dikasihi, dirasakan Heidi dalam pertemuan pertama ini, yang telah lama ia nantikan. Dan meski kurang terlihat, kebahagiaan Monte Cristo tak kalah intens. Sukacita bagi hati yang telah lama menderita seperti embun di tanah yang kering selama berbulan-bulan. Baik hati maupun tanah menyerap kelembapan yang memberi berkah itu, tanpa ada yang tampak dari luar. Monte Cristo mulai berpikir, sesuatu yang sejak lama tak berani ia percayai, bahwa mungkin ada 2 Mercedes di dunia ini, dan ia masih bisa bahagia. Matanya yang berseri-seri membaca penuh kerinduan tatapan berkaca-kaca Heidi, ketika tiba-tiba pintu terbuka. Sang kaun mengernyit. Monsieur de Morcerf, kata Baptistine, seolah nama itu cukup sebagai alasan. Wajah sang kaun justru berseri. Yang mana, Viscount atau Count? Tanyanya. Count. Oh, seru Heidi. Apakah ini belum berakhir? Aku tak tahu apakah ini telah usai, anakku tercinta, kata Monte Cristo sambil menggenggam tangan gadis itu. Tapi aku tahu kau tak perlu takut lagi. Tapi itu orang malang. Orang itu tak bisa melukaiku, Heidi, kata Monte Cristo. Hanya putranya yang patut kutakuti. Dan penderitaan yang kurasakan, kata gadis muda itu, tak akan pernah kau tahu, tuanku. Monte Cristo tersenyum. Demi makam ayahku, katanya sambil meletakkan tangannya di atas kepala gadis itu. Aku bersumpah padamu, Heidi, bahwa jika malapetaka menimpa, itu bukan padaku. Aku percaya padamu, tuanku. Saya yakin aku percaya pada suara Tuhan sendiri, kata gadis itu sambil mengangkat dahinya. Monte Cristo mengecup dahi yang murni dan indah itu, dan 2 hati pun berdebar sekaligus. Yang satu hebat,
yang lain diam-diam. "Oh," gumam sang Count, "apakah aku masih diizinkan mencintai lagi?" "Minta Monsieur de Morcerf masuk ke ruang tamu," perintahnya pada Baptistine. Sementara ia mengantarkan gadis Yunani yang cantik itu ke tangga pribadi. Kita perlu menjelaskan kunjungan ini, yang memang sudah diduga Monte Cristo, namun mengejutkan pembaca kita. Saat Mercedes, seperti telah dikisahkan, sedang menyusun inventaris barangnya seperti yang dilakukan Albert, saat ia sedang merapikan perhiasannya, menutup laci-laci, mengumpulkan kuncinya agar semuanya tertata rapi sebelum pergi, ia tak menyadari wajah pucat dan suram yang mengintai dari balik pintu kaca yang menerangi koridor. Dari situ, segala sesuatu di kamarnya bisa dilihat dan didengar. Orang yang mengintai itu, tanpa terlihat atau terdengar, mungkin menyaksikan dan mendengar segala sesuatu yang terjadi di apartemen Madame de Morcerf. Dari pintu kaca itu, pria berwajah pucat itu pergi ke kamar tidur sang Count dan dengan tangan yang gemetar mengangkat tirai jendela yang menghadap halaman. Ia berdiri di sana selama 10 menit, diam dan bisu, hanya mendengarkan degup jantungnya sendiri. Baginya, 10 menit itu terasa sangat panjang. Saat itulah Albert, yang baru kembali dari pertemuannya dengan sang Count, melihat ayahnya mengintai kedatangannya di balik tirai, dan segera memalingkan muka. Mata sang Count terbelalak. Ia tahu Albert telah menghina sang Count dengan sangat kasar, dan di setiap negeri di dunia, penghinaan semacam itu pasti memicu duel maut. Namun Albert kembali dengan selamat, berarti balas dendam telah tercapai. Sinar sukacita yang tak terlukiskan menyala di wajah yang malang itu, seperti sinar matahari terakhir sebelum tenggelam di balik awan yang tak lagi menyerupai ranjang lembut, melainkan kuburan. Namun seperti telah dikatakan, ia menunggu sia-sia kedatangan putranya untuk melaporkan kemenangannya. Ia mudah memahami mengapa putranya tak datang sebelum pergi membalas kehormatan ayahnya. Tapi setelah selesai, mengapa putranya tak datang memeluknya? Saat itulah, karena tak bisa melihat Albert, sang Count memanggil pelayannya, yang ia tahu diperintahkan untuk tak menyembunyikan apapun darinya. 10 menit kemudian, Jenderal Morcerf terlihat di tangga, mengenakan jas hitam dengan kerah militer, celana hitam, dan sarung tangan hitam. Ia rupanya telah memberi perintah sebelumnya, karena begitu mencapai anak tangga terakhir, keretanya keluar dari kandang siap membawanya. Vale melemparkan jubah militernya yang membungkus 2 pedang ke dalam kereta, lalu menutup pintu dan duduk di samping kusir. Kusir membungkuk untuk menerima perintah. "Ke Champs-Élysées," kata sang jenderal. "Rumah Count of Monte Cristo. Cepat!" Kuda-kuda itu melesat di bawah cambuk. Dalam 5 menit, mereka berhenti di depan pintu sang Count. Monsieur de Morcerf membuka pintu sendiri, lalu masuk ke dalam halaman sementara keretanya melaju pergi. Ia menekan bel dan memasuki pintu yang terbuka bersama pelayannya. Sesaat kemudian, Baptistine mengumumkan kedatangan Count of Morcerf kepada Monte Cristo, dan sang Count, setelah menyuruh Heidi menjauh, memerintahkan agar Morcerf diajak ke ruang tamu. Sang jenderal sedang mondar-mandir untuk ketiga kalinya ketika saat berbalik, ia melihat Monte Cristo berdiri di ambang pintu. "Ah, ini Monsieur de Morcerf," kata Monte Cristo dengan tenang. "Aku kira aku salah dengar." "Ya, akulah itu," kata sang Count, dengan kontraksi mengerikan di bibirnya hingga suaranya tersendat. "Bolehkah aku tahu alasan yang membuatku beroleh kehormatan menerima kunjungan Monsieur de Morcerf sepagi ini?" "Bukankah kau bertemu putraku pagi ini?" tanya sang jenderal. "Benar," jawab sang Count. "Dan aku tahu putraku punya alasan kuat untuk ingin bertarung denganmu, bahkan membunuhmu.
Ya Tuan, alasannya sangat kuat. Tapi kau lihat sendiri, meski demikian ia tak membunuhku, bahkan tak bertarung. Padahal ia menganggapmu penyebab aib ayahnya, penyebab kehancuran mengerikan yang menimpa rumahku. Itu benar Tuan, kata Monte Cristo dengan ketenangan yang mengerikan. Namun aku hanya sebab kedua, bukan utama. Jadi kau pasti telah memberikan permintaan maaf atau penjelasan? Aku tak menjelaskan apa-apa. Justru dialah yang meminta maaf padaku. Lalu apa yang membuatnya bertindak demikian? Mungkin karena ia yakin ada orang yang lebih bersalah daripada aku. Siapa itu? Ayahnya sendiri. Itu mungkin saja, kata sang Count, wajahnya memucat. Tapi kau tahu, orang bersalah tak suka dihukum. Aku tahu itu, dan aku sudah menduganya. Jadi kau mengira putraku pengecut, seru sang Count. Monsieur Albert de Morcerf bukan pengecut, kata Monte Cristo tegas. Orang yang memegang pedang, melihat musuhnya dalam jangkauan, lalu tak bertarung, itu pengecut. Mengapa ia tak di sini agar aku bisa mengatakannya padanya? Tuan, jawab Monte Cristo dingin. Aku tak menyangka kau datang untuk menceritakan urusan keluargamu padaku. Katakan saja itu pada Monsieur Albert. Ia tahu jawabannya. Tidak, kata sang jenderal sambil tersenyum pahit. Itu bukan tujuanku. Kau benar. Aku datang untuk mengatakan bahwa aku juga menganggapmu musuhku. Aku datang untuk mengatakan bahwa aku membencimu secara naluriah. Seolah aku selamanya mengenalmu dan selamanya membencimu. Dan karena pemuda masa kini enggan bertarung, maka tugas itu jatuh pada kita berdua. Apakah kau setuju, Tuan? Tentu. Dan saat kukatakan aku telah menduga hasilnya, yang kumaksud adalah kehormatan kunjungan ini. Bagus, apakah kau siap? Ya, Tuan. Kau tahu kita akan bertarung sampai salah satu dari kita mati, kata sang jenderal. Giginya terkatup rapat oleh amarah. Sampai salah satu dari kita mati, ulang Monte Cristo sambil mengangguk pelan. Kalau begitu, mari kita berangkat. Kita tak perlu saksi. Benar sekali, kata Monte Cristo. Tak perlu, kita sudah cukup mengenal satu sama lain. Sebaliknya, kata sang Count, kita nyaris tak saling mengenal. Benarkah? Kata Monte Cristo dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Mari kita lihat. Bukankah kau tentara Fernand yang melarikan diri malam sebelum pertempuran Waterloo? Bukankah kau Letnan Fernand yang menjadi pemandu sekaligus mata-mata bagi pasukan Perancis di Spanyol? Bukankah kau Kapten Fernand yang mengkhianati, menjual lalu membunuh pelindungmu sendiri, Ali? Dan bukankah semua Fernand itu disatukan menjadi Letnan Jenderal Comte de Morcerf bangsawan Perancis? Oh, seru sang jenderal seolah dibakar besi panas. Bangsat! Kau mencela aibku saat kau mungkin akan membunuhku. Tidak, aku tak bilang aku tak mengenalmu. Aku tahu, iblis. Kau telah menyusup ke kegelapan masa laluku, dan kau membaca dengan cahaya obor macam apa aku tak tahu setiap halaman hidupku. Tapi mungkin aku lebih terhormat dalam aibku daripada kau dalam kemewahan palsumu. Tidak, aku tahu kau mengenalku. Tapi aku hanya mengenalmu sebagai petualang yang disulam emas dan permata. Kau menyebut dirimu di Paris sebagai Count of Monte Cristo. Di Italia, Sinbad si pelaut. Di Malta, lupa aku namanya. Tapi aku ingin tahu namamu yang sebenarnya, di antara ratusan namamu itu, agar aku bisa mengucapkannya saat kita bertarung, tepat ketika pedangku menembus jantungmu. Wajah Count of Monte Cristo memucat mengerikan. Matanya seolah terbakar api yang memakan. Ia melompat ke arah ruang ganti di samping kamarnya dan dalam sekejap melepas dasi, jas, dan rompinya.
lalu mengenakan jaket dan topi pelaut. Dari baliknya, rambut hitam panjangnya terurai bebas. Ia kembali dalam wujud yang menakutkan dan tak kenal ampun. Berjalan dengan tangan disilang di dada, mendekati sang jenderal, yang bingung mengapa ia menghilang tadi. Namun kini gemetar hebat, giginya beradu, kakinya lemas, hingga terpaksa mundur dan berhenti hanya karena menemukan meja untuk menyandarkan tangannya yang terkepal. "Fernand," serunya, "dari ratusan namaku, cukup satu saja kusebut agar kau hancur. Tapi kau sudah menebaknya, atau lebih tepat, kau mengingatnya. Sebab meski penuh derita dan siksa, wajahku hari ini tampak muda kembali oleh kebahagiaan membalas dendam. Wajah yang pasti sering kau lihat dalam mimpi sejak kau menikahi Mercedes, tunanganku." Sang jenderal dengan kepala terdongak, tangan terulur, pandangan terpaku, memandang diam pada penampakan mengerikan itu, lalu mencari dinding untuk bersandar. Ia meluncur pelan hingga mencapai pintu dan pergi mundur sambil mengeluarkan satu teriakan yang menyedihkan, pilu dan mengerikan. "Edmond Dantes!" Lalu, dengan keluhan yang bukan seperti suara manusia, ia terseret ke pintu, terhuyung menyeberangi halaman, dan jatuh ke pelukan pelayannya. Lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Pulang, pulang." Udara segar dan rasa malu karena telah mempermalukan diri di depan pelayannya sedikit mengembalikan kesadarannya. Tapi perjalanan pulang sangat singkat, dan begitu mendekati rumahnya, semua penderitaannya kembali menghantam. Ia berhenti di kejauhan dari rumah dan turun. Pintunya terbuka lebar. Sebuah kereta sewaan berdiri di tengah halaman. Pemandangan aneh di depan rumah bangsawan. Sang kaun memandangnya dengan ngeri, namun tak berani bertanya. Ia langsung bergegas ke kamarnya. Dua orang tengah turun dari tangga. Ia hanya sempat bersembunyi di ceruk untuk menghindari mereka. Itu Mercedes, bersandar pada lengan putranya, sedang meninggalkan rumah. Mereka lewat sangat dekat dengan makhluk malang itu, yang bersembunyi di balik tirai bludru. Nyaris merasakan gaun Mercedes menyentuhnya dan hembusan nafas hangat putranya yang berkata, "Kuatkan hati, Ibu. Ayo, ini bukan lagi rumah kita." Kata-kata itu menghilang, langkah kaki menjauh. Sang jenderal bangkit, berpegangan pada tirai. Dari dadanya terlepas isak tangis paling menyedihkan yang pernah keluar dari dada seorang ayah yang ditinggalkan sekaligus oleh istri dan putranya. Ia segera mendengar suara besi kereta sewaan, lalu suara kusir dan deru roda yang mengguncang jendela. Ia melesat ke kamarnya untuk sekali lagi melihat segala yang pernah ia cintai di dunia. Tapi kereta itu melaju pergi, dan tak satu pun kepala Mercedes atau putranya muncul di jendela untuk melirik terakhir pada rumah atau pada suami dan ayah yang terlantar. Dan tepat saat roda kereta itu melewati gerbang, terdengar suara tembakan. Dan asap tebal mengepul dari salah satu jendela yang kacanya hancur oleh ledakan itu.